Ini adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film yang menginspirasi dari kegigihan, perjuangan, dan pengorbanan untuk meraih impian dan cita-cita. Film bermula di sebuah desa kecil bernama Bilgaon di India, di mana seseorang datang untuk memberikan surat penangguhan kepada seseorang bernama Ranveer, di mana Ranveer adalah seorang kepala petani yang ada di daerah tersebut. Awalnya Ranveer datang ke kantor tani di desanya, namun dia disuruh menandatangani sebuah surat yang isinya dia telah menerima bibit dari pemerintah. Namun pada kenyataannya, Ranveer dan petani lainnya tidak pernah mendapatkan bibit padi tersebut. Maka hal itulah yang membuat Ranveer tidak mau menandatangani surat tersebut karena bibit padinya telah dikorupsi oleh pemerintah setempat. Dan karena hal itulah yang membuat Ranveer hendak diberhentikan sebagai kepala tani di desanya. Mendengar hal itu, ibu Ranveer menyuruh salah satu cucunya bernama Kamlesh untuk mengambil senapan dan menembak petugas tersebut. Tapi untungnya saja tembakannya meleset. Tiba-tiba polisi datang dengan menggunakan mobil dan menyuruh petugas tersebut untuk menempelkan surat itu di rumahnya jika Ranveer tidak mau menerimanya. Keesokan harinya, anak dari Ranveer bernama Manoj sedang mengerjakan ujian sekolah agar bisa lulus dan mencari sebuah pekerjaan yang layak. Bahkan Manoj dan siswa lainnya telah mempersiapkan contekan agar bisa lulus. Namun guru mereka justru menyuruh merobek semua contekan yang telah mereka semua buat. Karena sama seperti dengan tahun lalu, dari 200 peserta, 178 tetap saja gagal walaupun telah membuat contekan. Maka guru tersebut akan menuliskan jawabannya di papan tulis dan mereka langsung saja menuliskannya di kertas ujian mereka masing-masing. Namun tiba-tiba polisi datang yang membuat para siswa khawatir mereka tidak akan dapat bantuan dari guru tersebut agar bisa lulus. Saat polisi datang dan mengecek ruangan, maka kepala sekolah muncul dan mengajak para polisi agar mendiskusikan hal itu di ruangannya. Setibanya di ruangan kepala sekolah memberikan uang sogokan kepada polisi tersebut agar menutup mata dari para guru yang mencoba membantu siswanya agar bisa lulus. Namun polisi tersebut justru membawa kepala sekolah itu ke kantor polisi dan menangkapnya. Sementara itu Ranveer hendak pergi ke pengadilan yang berada di kota agar bisa menegakkan keadilan yang terjadi di desanya. Sharma, istrinya, membujuk suaminya agar membatalkan niatnya karena hal tersebut bisa mengancam nyawa Ranveer. Namun Ranveer tetap pada pendiriannya dan pergi meninggalkan mereka. Sementara itu Kamlesh dan Manoj mendapatkan pekerjaan sampingan sebagai tukang becak. Namun di tengah perjalanan mereka dihentikan oleh polisi yang memaksa penumpang mereka untuk turun dan naik ke dalam bus. Mereka berdua bahkan dibawa oleh polisi tersebut dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Ternyata bis yang ada di desa tersebut telah dikuasai oleh satu komplotan yang telah menyuap polisi agar semua penduduk desa naik ke bis tersebut. Dan jika ada yang melawan, jika ada yang mau menyaingi bisnis mereka, polisi akan menangkap dan memenjarakan mereka. Di dalam sel tahanan mereka dipukuli oleh petugas dan petugas tersebut menghina ayah mereka berdua yang sama-sama mencoba menegakkan keadilan dan mencoba membersihkan semua praktik korupsi yang ada di desa mereka. Kemudian Manoj berhasil kabur dan pergi ke rumah kepala polisi bernama Dushyant. Manoj memintanya agar membantu dan menyelamatkan saudaranya yang ditahan tanpa berbuat sebuah kesalahan. Setelah mendengar hal tersebut, kepala polisi Dushyant bersama dengan Manoj pergi ke kantor polisi. Setibanya di sana, Dushyant mengeluarkan Kamlesh dari sel tahanan dan mengantar mereka berdua pulang ke rumah mereka. Saat tiba di rumahnya, Manoj bertanya kepada polisi Dushyant bagaimana caranya agar dia bisa menjadi polisi yang jujur dan mempunyai integritas sama sepertinya. Dushyant mengatakan bahwa hanya satu, bersikaplah jujur dan jangan berbuat curang. 3 tahun berlalu, kepala polisi tersebut akhirnya dipindahkan karena sikap jujur dan disiplinnya. Namun kata-kata dari kepala polisi Dushyant selalu teringat di kepala Manoj
Dia pun belajar dengan sangat keras agar tahun ini dia bisa lulus tanpa melihat contekan. Dan akhirnya, Manoj pun bisa menyelesaikan sekolahnya. Di rumah, nenek Manoj mendengar bahwa Manoj hendak menjadi seorang polisi. Maka dia memberikan uang tabungan pensiun yang telah ia kumpulkan dan memberikannya kepada Manoj agar menjadi bekalnya untuk menjadi seorang polisi. Ditemani oleh dua saudaranya serta ibunya, Manoj meninggalkan desanya menuju kota Gwalior agar bisa meraih cita-citanya menjadi seorang polisi. Setibanya di kota Gwalior, tas milik Manoj diambil oleh seorang wanita yang duduk di sampingnya. Lalu Manoj pun turun dari bis tersebut dan mencoba mencari wanita itu. Namun sopir bis memberitahu Manoj bahwa wanita tersebut turun 1 jam yang lalu. Manoj pun bingung dan sangat sedih karena semua uangnya ada di tas tersebut. Manoj pun akhirnya tidur di pinggir jalan di depan tempat pelatihan untuk masuk sebagai sebuah anggota polisi yang hendak ia daftari. Di pagi hari saat tempat pelatihan tersebut telah buka, Manoj pun menghampiri tempat pelatihan tersebut dan menanyakan kapan mereka membuka pelatihan. Namun pemilik tempat tersebut mengatakan bahwa untuk tahun ini pemerintah tidak membuka jalur masuk anggota kepolisian karena beban biaya anggaran yang sudah sangat terlalu besar. Lalu apa yang bisa Manoj perbuat lagi? Manoj hanya bisa pergi dengan wajah yang sangat sedih dan juga kecewa. Keesokan harinya, Manoj yang sudah sangat kelaparan memberanikan diri meminta makanan kepada pemilik kedai makan di terminal bus. Dan untungnya saja, pemilik kedai makanan itu mau memberikan sepiring nasi kepada Manoj karena dia tahu Manoj adalah seorang pelajar yang datang ke kota ini. Dan di sana Manoj bertemu dengan seseorang bernama Pratam. Pratam juga seorang pelajar yang mau masuk menjadi anggota kepolisian. Manoj mengatakan bahwa dia tidak bisa pulang karena uang tabungan yang diberikan oleh neneknya telah dicuri. Dan jika Manoj pulang dengan tangan kosong, maka neneknya pasti akan sangat kecewa kepadanya. Lalu Pratam mendapatkan telepon dari ayahnya untuk segera pergi ke Delhi karena di sana ada pembukaan jalur polisi IPS, di mana jalur polisi itu lebih tinggi dari polisi yang mereka batal masuki sekarang, yaitu DSP. Ya, itu seperti Akpol guys kalau di Indonesia. Manoj pun meminta bantuan kepada Pratam agar membawanya pergi bersamanya. Setelah itu Manoj akan mengusahakannya sendiri. Manoj hanya meminta agar Pratam mau membelikan sebuah tiket kereta kepadanya. Pratam yang melihat Manoj sangat gigih, maka akhirnya Pratam pun membawa Manoj pergi bersamanya ke Delhi. Setibanya di Delhi, Manoj tinggal bersama dengan Pratam. Di sana dia juga bertemu dengan Tutul. Tutul menjelaskan kepada Manoj bahwa ujian kepolisian IPS itu ada 3, yaitu ujian awal, ujian utama, dan juga wawancara. Tutul kemudian membawa mereka kepada Gauri, salah seorang yang sangat berpengalaman dalam tes kepolisian. Gauri telah melakukan tes sebanyak 5 kali, di mana dia telah gagal kelima-limanya, dan untuk tahun ini adalah tes terakhir baginya. Gauri menjelaskan di mana setiap tahun ada 200.000 lebih calon yang mendaftar, tapi hanya 20-30 orang yang berhasil diterima. Gauri pun memberitahu bagaimana jalannya proses tes kepolisian IPS dengan menggunakan permainan ular tangga sebagai contohnya. Kemudian hari pengumuman tes pun tiba. Gauri mencari-cari namanya di papan pengumuman dan ternyata namanya tidak ada. Itu artinya Gauri telah gagal untuk yang terakhir kalinya. Gauri pun sudah tidak bisa mendaftar lagi karena batas maksimal mengulang hanyalah 6 kali. Gauri pun akhirnya membuka sebuah kedai teh sambil mengajar para siswa yang datang untuk belajar kepadanya. Gauri pun tidak membebani mereka dengan biaya pembelajaran karena baginya jika salah satu siswa bimbingannya bisa lolos, itu sebuah kebanggaan baginya. Dan juga para siswa bimbingannya itu bukan dari kalangan orang kaya, mereka sama sepertinya. Dan hari pengumuman tes awal pun tiba. Saat Manoj memeriksakan namanya, ternyata namanya tidak ada dalam daftar siswa yang lulus. Manoj gagal untuk pertama kalinya. Mendengar namanya tidak ada dalam daftar siswa yang lulus membuatnya sangat kecewa. Gauri yang mengetahui hal itu
tetap saja menyemangati Manoj agar dia terus masuk untuk mendaftar lagi, dan lagi, hingga ia mencapai batas akhir pendaftaran. Selama 1 tahun, Manoj tinggal di Delhi, bekerja di sebuah perpustakaan sambil menunggu berita penerimaan polisi IPS tahun depan yang telah gagal ia masuki tahun ini. Manoj pun belajar dengan Gauri untuk tes akademiknya, sedangkan untuk tes berbahasa Inggris, Manoj berguru kepada Deep Mohan, salah satu siswa yang telah lulus 2 tahun yang lalu. Manoj harus membagi tugasnya antara belajar dan juga bekerja. Manoj tidak mau menyerah dengan keadaannya. Manoj tidak mau menunggu belas kasihan orang lain agar mengasihaninya. Manoj akan melakukan semua kemampuan yang ia miliki agar dia bisa pulang dengan menggunakan seragam polisi yang ia kenakan, dan dengan bangga ia datang ke kampung halamannya, ke rumah masa kecilnya, dan membanggakan keluarganya. Dan hari pengumuman kelulusan pun tiba. Manoj kembali mengecek namanya, dan akhirnya Manoj lulus untuk tes awal tahun ini. Manoj kemudian memberitahu Pratam bahwa dia lulus. Mereka begitu senang mendengar Manoj lulus, tapi Pratam gagal lagi untuk tahun ini. Kemudian Manoj memberitahu Gauri bahwa ia telah lulus, dan hal itu membuat Gauri sangat bahagia. Gauri pun menyuruh Manoj untuk mempersiapkan dirinya untuk tes berikutnya nanti. Saat Manoj membersihkan buku di perpustakaan tempat ia bekerja, Manoj bertemu dengan seorang gadis bernama Srada. Dia adalah gadis yang juga lulus tes awal kepegawaian dan berencana mencari agen pelatihan di kota Delhi. Keesokan harinya, Manoj, Srada, dan siswa lainnya ikut dalam pelatihan sebelum ujian masuk kepegawaian. Dalam pelatihan kali ini, ada yang masuk jalur pegawai seperti Srada, dan juga ada yang masuk jalur kepolisian seperti Manoj. Mereka semua belajar agar bisa lulus pada tes berikutnya. Jadi dia guys, tes untuk masuk PNS dan juga ASN itu digabung. Kalau di sini kan beda guys. Oke, lanjut. Mereka semua belajar agar bisa lulus pada tes berikutnya. Kemudian gurunya memanggil Manoj untuk maju ke depan kelas. Gurunya memuji esai yang ditulis Manoj. Dari semua siswa yang ada di kelas, hanya esai dari Manoj yang paling bagus menurut sang guru. Saat gurunya menerangkan tentang proses penerbangan sebuah roket, Srada memberitahu gurunya bahwa Manoj adalah seorang insinyur teknik. Manoj pun berdiri dan memberitahu bahwa dia bukan sarjana teknik. Mendengar hal tersebut membuat Srada kecewa kepada Manoj. Manoj pun mencoba menjelaskan kepada Srada, tapi dia takut Srada akan menjauhinya jika Srada tahu dia bukan seorang sarjana. Dan karena hal itu, hubungan Srada dan juga Manoj menjadi renggang. Hal itu juga membuat pikiran Manoj menjadi kacau saat dia dipanggil oleh pemilik perpustakaan yang meminta uang dari hasil penjualan koran bekas. Lalu Manoj memberikan uang tersebut. Namun pemilik perpustakaan menuduh Manoj mengambil sebagian uang dari penjualan koran bekas. Mendengar hal itu, Manoj menjadi sangat marah dan hampir saja melempari pemilik perpustakaan dengan sandal miliknya. Karena begitu banyaknya rentetan kejadian itu membuat Manoj menjadi kacau. Dia berhenti bekerja di perpustakaan dan berhenti ikut dalam kelas tes kepolisian. Kemudian temannya yaitu Pratam menemukan tempat tinggal Manoj yang baru. Dia tinggal dan bekerja sekaligus di sana. Pratam memberitahu Manoj bahwa Srada akan kembali ke kota dan menyuruh Manoj untuk bertemu dengannya sebelum Srada pergi. Namun Manoj hanya akan menemui Srada jika dia telah menyelesaikan ujiannya. Kemudian hari ujian pun tiba. Manoj mengerjakan ujian tersebut dengan sangat bersemangat. Namun setelah ujian, salah satu siswa memberitahu Manoj bagaimana dia bisa sangat cepat mengerjakan soalnya. Manoj menjawab bahwa dia mengerjakan esai dengan menerjemahkan esai yang pernah dia buat di kelas, yaitu tentang terorisme. Namun temannya tersebut mengatakan tidak ada esai tentang terorisme, yang ada hanya pariwisata. Manoj ternyata salah mengartikan kata terorisme dengan tourism, yang akhirnya membuat Manoj khawatir dia akan tidak lulus pada akhirnya. Beberapa hari kemudian, Manoj akhirnya tidak lulus. Manoj kemudian berniat mengunjungi rumah Srada. Saat Manoj mengetuk pintu rumahnya, ternyata yang membukanya adalah penjaga rumah Srada, sedangkan Srada dan keluarganya sedang pergi.
Kemudian penjaga rumah tersebut menelpon Srada dan memberitahu bahwa Manoj, temannya, datang mengunjunginya. Srada pun memberitahu Manoj agar kembali ke Delhi dan jangan menunggunya. Dengan sangat kecewa, Manoj pun kembali pulang. Tapi kali ini dia tidak pulang ke Delhi. Manoj kembali ke kampung halamannya di Bilgaon. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan adiknya yang bernama Rajni. Rajni memberitahu bahwa ayahnya baik-baik saja di kota, sedangkan ibunya pergi menjual sapi yang mereka ternak, sedangkan Kamlesh kakaknya pergi ke kota sebagai seorang buruh. Namun dengan neneknya telah meninggal. Saat ibunya telah pulang, Manoj menanyakan kenapa dia tidak diberitahu jika neneknya telah meninggal. Ibunya berkata bahwa itu adalah keinginan dari nenek. Nenek tidak mau mereka khawatir karena mendengar kabar darinya. Manoj tak bisa berlama-lama di kampungnya karena ia harus kembali dan belajar untuk tes berikutnya. Saat berada di kontrakannya, tiba-tiba ayahnya datang. Ranveer diantar oleh Gauri, teman sekaligus guru bagi Manoj. Manoj sangat senang bisa melihat ayahnya setelah bertahun-tahun tidak pernah bertemu dengannya. Ranveer datang untuk membawa Manoj kembali pulang bersamanya. Ranveer merasa bahwa keputusannya melawan ketidakadilan adalah hal terburuk yang berdampak pada dirinya dan keluarganya. Di saat dia berjuang melawan ketidakadilan, ibunya meninggal tanpa ada yang memberitahunya. Sekarang, Ranveer telah menyerah. Namun Manoj yang mendengar hal itu, memberitahu ayahnya bahwa dia akan tetap tinggal di Gwalior. Dia akan terus mengejar cita-citanya, dan dia akan berusaha dan bekerja keras agar bisa mengirim uang untuk mereka di rumah. Tiba-tiba Srada datang setelah mengikuti ujian di kota. Srada pun masuk menemui Manoj yang berada di kelas. Srada meminta maaf kepada Manoj karena sewaktu Manoj datang ke rumahnya, dia malah menyuruh Manoj pulang. Srada pun ingin mengajak Manoj untuk pergi karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Namun Manoj mengatakan bahwa sekarang dia hanya fokus pada satu hal, yaitu belajar. Manoj tidak ingin menjalin hubungan dengan siapapun lagi. Dan jika Srada ingin berbicara dengannya, dia harus menunggunya sampai ujian tes awal selesai. अगले कई महीने श्रद्धा मनोज से नहीं मिली. 2 bulan pun berlalu dan saat pengumuman tes awal selesai, Manoj lulus lagi. Namun dia tidak bisa melihat pengumumannya karena terlalu sibuk bekerja. Srada pun mencoba memberitahu Manoj dan mendatangi kontrakannya. Sesampainya di kontrakan Manoj, Srada memberitahu Manoj bahwa dia lulus ujian tes awal. Manoj pun sangat gembira, tapi bukan karena dia lulus, tapi karena Srada yang datang dan memberitahu kelulusannya. Srada yang melihat Manoj bekerja sangat keras, maka ia pun berniat meminjamkan uang agar berhenti dari pekerjaan ini dan mulai fokus belajar untuk ujian berikutnya. Namun Manoj memberitahu Srada bahwa mereka berbeda dunia. Manoj terlahir dari keluarga yang sangat miskin dan sekarang dia punya tanggung jawab untuk membantu ayah dan ibunya. Dan dengan pekerjaan menggiling tepung ini, dia bisa mengirimkan uang kepada ibu dan adiknya di kampung. Dan saat ujian tes selanjutnya, Manoj ternyata kesulitan menjawab 12 dari 20 soal yang ada, yang membuat Manoj kembali gagal dalam upaya ketiganya. Namun dalam kegagalannya, Srada tetap bersama dengan Manoj. Srada mencoba menyemangati Manoj agar bisa kembali mengulang ujiannya tahun depan. Namun saat mereka sedang berada di kedai Gauri, tiba-tiba Pratam dan Naval datang. Pratam yang mabuk mengatakan bahwa penyebab gagalnya Manoj adalah Srada. Karena sejak Srada kembali, Manoj menjadi kurang fokus dalam belajar. Pratam pun mengingatkan kepada Manoj bahwa semua perempuan sama. Jika seorang laki-laki tidak terpandang dan tidak memiliki pekerjaan yang layak, maka perempuan akan sulit menerimanya. Perempuan akan perlahan-lahan menjauh dan pergi meninggalkannya. Mendengar hal tersebut membuat Srada sangat sedih karena merasa dipermalukan. Kemudian Manoj pergi ke rumah Deep Mohan dan meminta bantuannya agar bisa lulus di tes keduanya kali ini. Karena dia selalu lulus di tes awal, hanya saja di tes kedua dia selalu saja gagal. Manoj meminta saran kepada Deep Mohan yang telah berjanji akan menolongnya. Mohan pun menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan 20 soal tersebut. Di mana dalam 3 jam, peserta harus menyelesaikan esai sebanyak 20 soal.
di mana setiap soal harus diselesaikan selama 9 menit. Dan dalam 9 menit, peserta harus mengambil 40 detik saja untuk membaca dan menganalisa soal tersebut. Mohan kemudian memberikan tes kepada Manoj untuk mengerjakan soal yang bertema tentang dirinya. Manoj diberikan waktu 9 menit. Dan setelah selesai mengerjakan tes dari Mohan, maka Mohan pun mengecek esai dari Manoj yang ternyata dalam membuat esai tentang dirinya saja, Manoj hanya bisa menulis 90 kata. Dan Mohan pun menjelaskan bahwa Manoj tidak akan pernah bisa lulus jika esainya seperti ini. Manoj pun pulang dan menceritakan hal tersebut kepada Gauri. Saat Manoj membantu merapikan kedai teh milik Gauri, Gauri pun menyuruh Tutul agar memindahkan semua barang-barang milik Manoj dan menaruh di kamarnya. Gauri menyuruh Manoj agar berhenti bekerja dan fokus belajar, karena Manoj tidak akan pernah bisa berhasil mengerjakan soal esai jika dia sibuk bekerja. Gauri pun dengan tegas akan membantu keuangan Manoj untuk ibunya di kampung. Awalnya Manoj menolak, namun Gauri mengatakan bahwa ini bukan hanya perjuangan tentang dirinya saja. Ini adalah perjuangan mereka semua. Mereka sama-sama dari kelas bawah yang mencoba naik satu tingkat ke atas. Dan jika Manoj berhasil, itu sama saja dengan kemenangan mereka semua. Manoj pun akhirnya menerima bantuan dari Gauri dan berusaha fokus belajar demi bisa lolos untuk tes berikutnya. Manoj pun tidak menyia-nyiakan bantuan yang telah diberikan oleh teman-temannya. Manoj mulai fokus belajar agar nantinya dia tidak kewalahan lagi dalam mengerjakan soal di tes kedua. Ini yang dilakukan Manoj, hanya belajar, 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 dan belajar. Dan hari tes ujian kedua pun tiba. Manoj yang telah menghabiskan setahun penuh untuk tes ini, akhirnya dia berhasil lulus di tes ujian kedua ini. Dia memberitahu Pratam bahwa dia lulus, akan tetapi Pratam yang gagal dalam upayanya yang terakhir. Pratam kecewa kepada Manoj karena satu kali pun Manoj tidak pernah bertanya apakah Pratam lulus atau tidak. Pratam menganggap bahwa Manoj berhutang budi kepadanya karena dia yang membawa Manoj ke Delhi. Dia yang memberikan pakaian dan tempat tinggal, tapi Manoj tidak pernah peduli kepadanya. Manoj lalu pergi menemui Gauri dan memberitahu ibunya bahwa dia telah lulus di ujian yang kedua dan tersisa satu ujian lagi agar dia bisa menjadi seorang anggota kepolisian India. Manoj pun hendak memberitahu Srada bahwa dia telah lulus, namun saat Manoj menelpon, Srada tidak ada di rumahnya. Lalu saat Manoj menelpon Pratam, yang mengangkat teleponnya adalah sipir polisi, di mana Pratam sekarang ada di sel tahanan. Mendengar hal itu, Manoj pun mendatangi kantor polisi dan berusaha membebaskan temannya. Sipir polisi pun menjelaskan bahwa temannya Pratam mabuk dan mulai mengacau. Lalu polisi membawa dan menahannya agar Pratam kembali sadar. Kemudian polisi tersebut meminta mereka membayar denda atas perilaku Pratam saat mabuk. Namun Manoj mengatakan bahwa itu bukan denda, itu adalah suap. Karena Pratam sama sekali tidak merusak dan mencelakai seseorang. Namun polisi tersebut tetap bersikeras agar Pratam bisa dikeluarkan jika mereka membayar uang. Kemudian salah satu polisi yang ada di ruangan tersebut menghampiri mereka berdua. Polisi tersebut memerintahkan agar Pratam dikeluarkan tanpa harus membayar denda agar masalah ini tidak sampai kemana-mana. Dan akhirnya Pratam pun bebas tanpa membayar sepeser pun denda. Di saat yang bersamaan, ayah dan ibu Srada mendapatkan kabar bahwa Srada menjalin hubungan dengan seorang laki-laki di Delhi. Dan oleh karena itu, mereka melarang Srada untuk kembali ke Delhi. Dan ternyata orang yang memberitahu ayah dan ibu Srada adalah Pratam. Manoj mengetahui hal itu saat ia mengecek telepon Pratam yang telah menelpon ayah dan ibu Srada. Manoj pun sangat kecewa dengan sahabatnya tersebut. Pratam pun mencoba minta maaf karena saat itu Pratam sedang marah kepada Manoj. Berhari-hari berlalu dan hari wawancara pun tiba. Saat Manoj sedang bersiap-siap, tiba-tiba Srada datang dan mengejutkan Manoj. Srada ternyata berhasil membujuk ayah dan ibunya agar mengizinkannya pergi menemani Manoj untuk tes wawancara. Kemudian sebelum pergi wawancara, Manoj menyempatkan pergi mengunjungi Pratam. Manoj berterima kasih kepada Pratam yang telah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya, karena jika bukan karena Pratam, Manoj tidak akan pernah bisa sampai sejauh ini. Dan setelah bertemu dengan kawannya Pratam, Manoj pun pergi melanjutkan satu tahap dari perjalanan panjangnya
Manoj akan melakukan tes wawancara, tes terakhirnya. Manoj pun masuk dan duduk di dalam ruangan wawancara dengan peserta lainnya. Satu persatu para peserta dipanggil menuju dewan yang akan menguji mereka. Dan tiba giliran Manoj. Manoj pun diantar menuju dewan yang bernama Dr. Mehta. Saat penjaga mengantar Manoj, penjaga tersebut memberitahu kepadanya bahwa Dr. Mehta sangat tidak suka dengan orang Hindi. Apalagi Manoj pernah tinggal kelas saat berada di kelas 12. Maka penjaga menyarankan agar Manoj memberi alasan yang sangat penting, apapun itu, agar dia tidak dianggap kurang pintar karena gagal lulus saat kelas 12. Setibanya di ruangan Dr. Mehta, Manoj dihadapkan oleh 5 orang dewan penguji, di mana saat berkas Manoj dibuka, Dr. Mehta menanyakan kenapa di saat kelas 12 Manoj bisa tinggal kelas. Dengan jujur, Manoj memberitahu dewan penguji bahwa dia gagal karena saat itu kepala polisi Dusyan melarang mereka untuk mencontek, yang membuat dia dan seluruh kelas 12 tidak ada yang lulus. Dr. Mehta yang mendengar hal itu pun terkejut. Lalu ia menyuruh Manoj agar keluar dari ruangan. Namun Prof. Nagma menyuruh Manoj agar menunggunya di luar. Beberapa saat kemudian, Manoj pun kembali dipanggil masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, Prof. Nagma menanyakan kenapa saat menanyakan hal itu, Manoj tidak berbohong, padahal Manoj bisa saja melakukannya. Manoj pun mengatakan bahwa dia telah mendengarkan perkataan dari kepala polisi waktu itu, yaitu kepala polisi Dusyan, yang mengatakan jika kau ingin menjadi sepertiku, maka berhentilah curang. Dan mulai saat itu, Manoj belajar dengan sangat giat agar dia bisa lulus tanpa menyontek. Manoj mengatakan bahwa saat itu, mereka dibantu guru yang akan memberikan contekan agar mereka semua bisa lulus. Manoj dengan percaya diri meyakinkan para dewan juri, dia bisa menjadi seorang polisi yang kompeten dan menjunjung tinggi integritas. Karena pada saat itu, dialah satu-satunya siswa yang lulus di kelas 12 tanpa menyontek. Setelah selesai, Manoj pun dipersilakan keluar dan menunggu hasil pengumumannya nanti. Dan setelah sebulan lebih, pengumuman tersebut akhirnya diumumkan. Serada mengajak Manoj untuk melihat hasil pengumumannya, namun Manoj sebenarnya tidak mau melihat hasil pengumuman tersebut karena dia yakin bahwa para dewan tidak senang dengannya saat wawancara yang lalu. Lalu saat seluruh peserta dipersilakan masuk untuk melihat hasil pengumuman, Serada mengecek nama kekasihnya tersebut. Dan Manoj Sharma berhasil lulus. Manoj lulus sebagai anggota kepolisian India. Melihat hal itu, Serada dan Manoj pun menangis bahagia karena perjuangannya, dedikasinya, pengorbanannya tidak sia-sia. Kemudian para teman-temannya datang dan memberikan selamat kepada Manoj yang telah berhasil lulus menjadi seorang anggota kepolisian India. Manoj, seorang anak petani yang miskin dari desa kecil bernama Bilgaon, berhasil menjadi seorang perwira polisi India. Film yang sangat menginspirasi. Dan film pun berakhir.